semua, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas reguler A Stampu 2022. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Audrey Sabrina dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aditya Lavani dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Anastasia Prismanadi. Perkenalkan, nama saya Zahwa Baputra. Kami dari kelompok 10 pada mata kuliah keterampilan mimpi. Kami akan melakukan wawancara di SMP Negeri 2 Medan. Kami sudah berada di SMP 2 Negeri Medan. Lapangannya juga. Kami sudah bersama salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Medan. Boleh perkenalkan namanya? Nama saya mengajar jurusan bahasa Indonesia di kelas 7. Sebelumnya kami ada beberapa pertanyaan. Bu, perkenalkan nama saya Ibu, saya ingin apakah sekolah ini sudah menggunakan kurikulum merdeka khususnya di mata pelajaran bahasa Indonesia? Di SMP 2 sudah melaksanakan kurikulum merdeka yaitu kelas 7 dan kelas 8, cuman kelas 9. Jadi bagaimana penerapan yang dilakukan pada kelas 7 dan kelas 8 di kurikulum merdeka ini pada mata pelajaran bahasa Indonesia? Kelas 7 kurikulum merdeka, anak-anak di situ dibebaskan untuk mengeluarkan pendapat, pemikiran, dan juga terkadang saya suruh ke lapangan, mereka amati dulu misalnya mendeskripsikan ya tentang deskripsi. Saya suruh mereka tolong deskripsikan di pekarangan kita apa yang kamu lihat dan kamu dengar, itu kamu sampaikan. Selanjutnya saya akan mewawancarai guru bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Zahwa Baputra Syifa. Ingin mewawancarai guru bahasa Indonesia kelas 7. Pertanyaannya yaitu, apa perbedaan penerapan kurikulum K13 dan kurikulum merdeka pada mata pelajaran bahasa Indonesia? Ya, dalam kurikulum K13 dengan kurikulum merdeka itu banyak perbedaannya. Ya, terutama di kurikulum merdeka ini memang anak benar-benar merdeka. Kenapa saya bilang merdeka? Ya, dia tidak boleh dimarahi, dia tidak boleh dihukum. Ya, jadi makanya gara-gara kurikulum merdeka ini terkadang orang tua komplain. Salah satunya udah saya hadapi, dia nggak terima anaknya dibentak, ya betul-betul merdeka. Kalau menurut saya lebih baik K13, kembali ke K13. Kalau K13 nggak seperti ini, ya lebih gimana ya, lebih disiplin lagi K13 daripada kurikulum merdeka. Di sini betul-betul merdeka anak itu, ya tidak boleh tinggal kelas, ya. Tidak, yang kalau dikeluarkan di kelas itu kalau dia fatal, misalnya membuat anarkis, tawuran, ya, itu membuat video porno. Kalau inilah baru dikeluarkan. Tapi kalau dia selagi dia masih hadir, nggak mengerjakan tugas, ya, malas, tetap naik kelas, jadi beban sama kami di kurikulum merdeka ini. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana kurikulum merdeka mempengaruhi metode pengajaran bahasa Indonesia di SMP 2 Negeri Medan ini? Ya, saya kira kurikulum merdeka ini yang kalau kita sebagai siswa untuk menerapkannya, betul-betul menerapkannya, mudah-mudahan ya bisa terlaksana. Bagaimana merdeka mempengaruhi gini, nak, gimana ya kalau saya bilang, dalam belajar anak-anak itu memang diwajibkan aktif
ya. Terutama dalam kurikulum Merdeka ini anak-anak yang perlu dinilai sekali adalah karakter, ya, karakternya itu yang perlu. Tapi kalau masalah malas, nggak mengerjakan tugas, itu masih bisa naik kelas. Tapi kalau dia dalam kurikulum Merdeka ini, itulah susahnya kita dalam menerapkan untuk mencapai tujuan yang kita harapkan kepada anak-anak, ya. Saya bilang tadi, beban sama kami seperti anak-anak nggak mau mengerjakan tugas, harus semaksimal kita bujuk mereka supaya mengerjakan. Tapi nyatanya sekarang yang kami hadapi malas mengerjakan tugas. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana guru bahasa Indonesia dapat mengembangkan kreativitas siswa melalui kurikulum Merdeka? Nah, kalau masalah ini kreativitas, anak ini senangnya kalau saya perhatikan belajar di luar kelas, ya. Misalnya kalau saya tadi bilang deskripsi, kalau kamu gambarkan Nak, di lingkungan sekolah, kadang-kadang saya malas ke luar kelas, saya dalam kelas. Coba kamu deskripsikan dulu ruangan kelasmu, apa yang kamu lihat di ruangan kelas kita ini, apa yang terpampang di dinding-dinding kelas ini. Coba kamu, itu mereka agak cepat dia menangkap. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan yang dihadapi Ibu dalam menerapkan kurikulum Merdeka pada mata pelajaran bahasa Indonesia? Yaitu dalam kurikulum Merdeka saya bilang beban bagi kami. Karena apa? Anak tidak boleh tinggal kelas, itu intinya. Walaupun dia tidak mengerjakan tugas, itu bagaimana? Harus ada, itu harus upaya kita macam mana. Makanya terkadang saya panggil orang tuanya, saya tunjukkan ini nilainya kosong Bu, bersih. Saya bilang, memang ada juga ancaman, saya bilang, nanti saya tinggal kelas, tapi itu hanya ancaman supaya motivasi. Dan di kurikulum Merdeka ini anak yang ibaratnya kemampuan sekolah luar biasa, SLB. Ya kan, itu dibolehkan sini. Dan ada juga siswa kita yang kayak gini, dan bahkan ada yang tidak tahu membaca. Itulah mirisnya gara-gara kurikulum Merdeka ini. Di SD pun saya bilang, kenapa bisa kamu 6 tahun kamu di SD bisa masuk SMP? Ada loh, nggak pandai membaca Bu, sama sekali tuh, nggak bisa membaca sama sekali. Saya suruh abjad, sebutkan apa, tapi untuk menyatukan nggak bisa, sama sekali nggak bisa membaca. Kalau masih terbata-bata masih bisa kita terima, ini tidak sama sekali membaca. Saya panggil orang tuanya, dan terkadang-kadang orang tua ini masih bisa membela anaknya. Udah belajar Bu, udah bisa membaca. Bapak bilang, dari mana Bapak bisa membilangkan anak Bapak bisa membaca? Itu jadi beban sama kamu. Jadi saya tolong ya Pak, saya ibu bilang gitu, tolong anak ini dileskan, karena bukan bukan tingkat SMP lagi untuk mengajarkan anak Bapak membaca. Macam mana dia bisa mau mengikuti pelajaran kalau dia tidak bisa membaca sama sekali? Ini anak Bapak. Makanya saya heran kok bisa dia 6 tahun di SD nggak bisa membaca, bisa masuk ke SMP 2. Itu gimana Pak ceritanya? Ini beban sama saya, apalagi saya guru bahasa Indonesia. Saya bilang, tolong ya Pak. Sampai sekarang udah les katanya nggak bisa Nak sama sekali membaca. Itu ada 21 tahun saya di sini. Semua inilah yang saya temukan tidak membaca. Kalau terbata-bata masih mengeja-ngeja itu masih banyak ini di SMP 2 nih. Yang membacanya nggak lancar banyak. Yang nggak membaca kalau mereka itulah dia orang. Pernah juga saya dapat nggak tahu membaca. Dan masuk ke SMP nggak tahu membaca. Jadi guru BK-nya lah mengajar membaca di kantor. Kelas 2 udah bisa membaca terbata-bata. Nah itu. Baik Bu, sekian pertanyaan yang kami ajukan. Terima kasih Bu. Ya sama-sama.